Milan siapkan tawaran untuk rekrut winger Leeds Raphinha. AC Milan dikabarkan tengah menyiapkan tawaran untuk memboyong winger Leeds United Raphinha Beloli dalam rangka memperkuat lini serang mereka. Tribal Football mengutip sumber-sumber lokal yang mengklaim bahwa Rossoneri saat ini tengah mempertimbangkan tawaran untuk merekrut Raphinha setelah memantau perkembangannya sejak sang pemain bermain di Liga 1 bersama Rennes. Mengingat tim pencarian bakat raksasa Serie A tersebut menaruh perhatian yang begitu besar pada talenta muda dari pasar Prancis, isu tersebut agaknya terlalu mengejutkan. Kendati demikian, pemberitahuan tersebut juga menambahkan raksasa Liga Inggris Liverpool dan klub kaya raya Liga 1 Paris Saint-Germain pun turut memburu winger 24 tahun yang telah mencetak 5 gol impresif dalam 10 penampilannya sebagai starter bersama tim asal Yorkshire tersebut. Milan memang memerlukan bintang baru untuk memperkuat sisi kanan lini serang mereka jika Samu Castillejo benar-benar dijual pada bursa transfer Januari mendatang. Seseorang yang mampu menawarkan kemampuan berbeda dengan Alexis Saelemaekers yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian akhir musim ini, dan pemain asal Brasil tersebut dianggap memiliki karakteristik yang tepat untuk mengisi peran tersebut. Raphinha sendiri telah menjadi salah satu pemain penting bagi Leeds sehingga besar kemungkinan mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah. Karena itu, Rossoneri perlu menyiapkan proposal yang menarik untuk memenangkan perburuan terlebih dengan persaingan dari tim-tim raksasa lainnya. Ajukan perpanjangan kontrak resmi. Maldini temui agen Hernandez di Madrid. Direktur AC Milan, Paolo Maldini dikabarkan telah menemui agen Theo Hernandez di Madrid untuk mengajukan proposal perpanjangan kontrak resmi. Hernandez telah menjadi sensasi tersendiri bersama Rossoneri sejak kedatangannya dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2019 silam dengan membuktikan dirinya sebagai salah satu bek sayap terbaik di Serie A dan kini bahkan menguasai tim nasional Prancis dengan performa luar biasanya sejak dipanggil Didier Deschamps pada jeda internasional Oktober lalu. Menurut kabar dari Rudi Gelati, sebuah pertemuan telah digelar di ibu kota Spanyol antara Maldini dan Manuel Garcia Huilon yang merupakan agen bek kiri 24 tahun tersebut. Selama dialog tersebut, ada tawaran resmi yang diajukan Direktur Milan tersebut untuk memperpanjang kontrak sang pemain dengan gaji 4 juta euro atau 64 miliar net per musim plus bonus dengan menunggu lampu hijau final dari sang agen. Dengan memperbarui kontrak Hernandez, tentu akan menjadi pernyataan sikap tersendiri dari pemain maupun Rossoneri, mengingat belakangan ini, ia begitu santer dikaitkan dengan Manchester City dan Paris Saint-Germain yang tertarik mengamankan jasanya. Kenaikan gaji akan menjadi penghargaan besar atas performa impresifnya musim ini dan statusnya sebagai salah satu leader tim. Hingga saat ini belum ada kode mengenai tanggapan sang bintang atas tawaran tersebut, namun isu yang beredar menyebutkan ia bakal dengan senang hati memperpanjang masa tinggalnya bersama raksasa Serie A tersebut. Data dan fakta Serie A, AC Milan versus Sassuolo. AC Milan akan menjamu Sassuolo pada pekan ke-14 Liga Italia pada hari Minggu. Berikut beberapa fakta dan data yang melatar belakangi pertandingan di San Siro ini. Dalam laga kandangnya melawan Sassuolo di Serie A musim lalu, Milan kalah 1-2, Milan unggul lewat Hakan Calhanoglu di menit ke-30. Tapi Sassuolo bisa membalikan skor melalui 2 gol Gianluca Raspadori pada menit ke-76 dan 83. Kekalahan 1-2 itu adalah satu-satunya kekalahan Milan dalam 10 pertandingan terakhir dengan Sassuolo di Serie A. Milan cuma menang 1 kali dalam 4 laga kandang terakhirnya melawan Sassuolo di Serie A. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli masih tidak bisa menurunkan sejumlah pemain andalan di laga nantinya. Setidaknya ada 5 pemain yang masih menderita cedera. Mereka adalah Ante Rebic, Mike Maignan, Oliver Giroud, David Calabria, dan Samu Castillejo. Sementara tim tamu Sassuolo bakal melawat ke San Siro dengan skuad terbaiknya. Kontras hanya dengan David Fratesi yang dipastikan tidak bisa tampil, sementara sisanya siap diturunkan sejak menit awal. AC Milan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Tata Rusano sebagai penjaga gawang utama, didampingi 4 benteng pertahanan Kalulu, Chiaro Magnoli dan Theo Hernandez, lini tengah yang diisi oleh Benenser dan Kessie, didukung oleh 3 pemain lini serang, Saelemaekers, Brahim Diaz, dan Leao, dan mengandalkan Ibrahimovic sebagai ujung tombak. Bedah formasi AC Milan jika sukses datangkan duo lini serang Arsenal. Jelang bursa transfer Januari, AC Milan dikaitkan dengan Alexander Lacazette dan Nicolas Pepe sebagai apa yang diformasi Rossoneri jika dua Arsenal itu datang. AC Milan tampil gemilang di Liga Italia musim ini hingga pekan ke-13 mereka berada di posisi kedua di bawah Napoli dengan sama-sama mengoleksi 31 poin. Tak hanya itu, tim asuhan Stefano Pioli itu juga baru menelan 1 kekalahan.
Meski demikian, hal ini tidak membuat manajemen klub puas. Mereka membidik sejumlah nama untuk diboyong di bursa transfer Januari demi meningkatkan kualitas skuad. Dari sejumlah nama yang diincar, 2 diantaranya berasal dari Liga Inggris, bahkan berada dari klub yang sama, Arsenal. 2 pemain yang dimaksud adalah Nicolas Pepe dan Alexandre Lacazette. Dilansir dari Daily Canon, pelatih Stefano Pioli disebut tertarik dengan Nicolas Pepe. Pemain Pantai Gading itu diproyeksikan menyaingi Alexis Saelemaekers di sayap kanan seiring bakal perginya Samu Castillo. Milan disebut bisa mendapatkan Pepe dengan harga 30 juta euro. Pepe sejatinya berstatus pembelian termahal di Arsenal saat diboyong pada bursa transfer musim panas 2019 dengan senilai 80 juta pounds, namun sejauh ini ia gagal menunjukkan performa terbaik. Selain Pepe, satu lagi bintang Arsenal yang dihubungkan dengan AC Milan adalah Alexandre Lacazette. Sang penyerang memang sudah santer disebutkan bakal hengkang dari London seiring kontraknya yang akan habis musim ini. Dilansir dari The Sun, situasi ini membuat Rossoneri tertarik memboyongnya di bursa transfer Januari. Torehan 129 gol dari 275 laga bersama Lyon dan 68 gol dan 180 pertandingan bersama Arsenal membuat AC Milan berminat. Apalagi ia bisa diboyong dengan harga murah. Meskipun sudah berusia 30 tahun, Alexandre Lacazette masih lebih muda daripada Oliver Giroud dan Zlatan Ibrahimovic yang jadi andalan Milan di musim ini. Ia pun dinilai masih bisa diandalkan hingga beberapa musim ke depan. Lantas, bakal seperti apa formasi AC Milan jika sukses memboyong 2 Arsenal itu di bursa transfer Januari? Berikut ulasannya. Perubahan besar yang diyakini tak terjadi di lini belakang, Mike Maignan akan tetap menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Sementara itu, 4 bek yang berdiri di depan sang penjaga gawang akan diisi oleh duet Simon Kjaer dan Fikayo Tomori, di tengah dengan David Calabria dan Theo Hernandez di fullback kanan dan kiri yang jadi pilihan utama Stefano Pioli. Di lini tengah ada sektor double pivot Franck Kessie dan Sandro Tonali dan kembali jadi andalan. Sejauh ini keduanya sudah mencetak 14 dan 18 penampilan di semua kompetisi. Namun, komposisi ini bisa berubah jika Kessie hengkang mengingat ia tengah diburu sejumlah klub seiring kontraknya yang habis akhir musim ini. Ismail Bennacer akan jadi rekan duet Tonali jika Kessie benar-benar pergi. Sementara itu, Brahim Diaz akan mengisi peran sebagai gelandang nomor 10 seperti biasa. Pemain Spanyol itu tampil gemilang dengan 4 gol dan 2 assist dari 13 laga musim ini. Di sayap kiri, Rafael Leao akan meneruskan peran yang dijalani sejauh ini. Pemain Portugal itu jadi top skor Rossoneri sejauh ini dengan 5 gol sama seperti Zlatan Ibrahimovic. Rekrutan baru Nicolas Pepe akan bermain di posisi naturalnya yakni sayap kanan. Menggusur Alexis Saelemaekers, berkaki kidal Pepe bisa mengancam lewat permainan cutting inside yang jadi ciri khasnya. Di lini depan, Alexandre Lacazette dan Zlatan Ibrahimovic akan bergantian mengisi lini depan. Ibrahimovic memang masih tajam dengan 5 gol musim ini, tapi dengan seusia yang sudah 40 tahun jelas tak bisa diturunkan di setiap laga. Opsi lain yang bisa dijajal adalah menempelkan Lacazette mengisi peran second strike di belakang Ibrahimovic. Seperti yang dijalaninya di beberapa pertandingan akhir Arsenal dalam performa 4-4-1-1.